Pagi persembahan RRI Manado. Ya baik, shalom, kembali selamat pagi pendengar. Ya, kembali kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan edisi siar hari ini Kamis 9 Juli 2026. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya tadi bahwa pagi ini kita akan merenungkan bersama kitab Efesus 6 ayat 5 sampai 9 dengan tema kita sama di mata Tuhan. Dan pagi ini kita akan live ya melalui kanal YouTube RRI Manado bersama narasumber ya seperti biasa ada Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK Konselor. Ya, dan kami sudah terhubung bersama Pak Pendeta untuk pagi hari ini. Ya, shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi Bung Mike. Oke, gimana kabar hari ini Pak? Puji Tuhan Yesus luar biasa. Luar biasa, oke. Baik, silakan Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pagi ini. Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kebenaran. Kami siap membaca dan merenungkannya. Roh Kudus Tuhan ambil alih kehidupan kami. Terlebih Tuhan jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Bung Michael Cia, bersama dengan tim yang mengendalikannya diberkati Tuhan. Bahkan diberkati semua pendengar dimanapun berada, bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama di dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Efesus pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Tema kita adalah kita sama di mata Tuhan. Saudara, ketika kita beribadah di gedung gereja, kita memuji memuliakan nama Tuhan, kemudian hamba Tuhan atau pemimpin ibadah meminta kita untuk berdiri, mari kita berdiri. Semua orang pasti akan sama-sama berdiri. Artinya apa? Walaupun kita punya jabatan, kita punya tanggung jawab yang besar, kita punya tugas yang luar biasa, tetapi pada waktu kita diundang untuk berdiri, semua akan berdiri. Kenapa? Karena pada waktu kita beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, kita sama di mata Tuhan. Ternyata bukan hanya dalam persekutuan beribadah kepada Tuhan. Dalam bacaan kita, baik tuan maupun hamba, kita memiliki tanggung jawab yang sama kepada Tuhan. Tugas dan pekerjaan yang dilimpahkan kepada kita adalah tanggung jawabnya kepada Tuhan. Karena itu di ayatnya yang ke-8 dikatakan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi sama, kalau orang bikin baik ya kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkannya itu kepada Tuhan. Ya. Baik hamba maupun orang merdeka, baik tuan maupun budak, baik tuan maupun orang yang bekerja. Di ayatnya yang ke-5 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Nah, ini
diperjelas ya, dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat pada Kristus. Kita orang beriman, kita yang percaya pada Tuhan, harus juga taat pada pemimpin kita di mana kita bekerja ya. Taat dengan tulus dan gentar, dikatakan di sini, ini bukan torang tako ya, atau torang mesti malawang Pak Bos, bukan. Tapi ini takut dan gentar sama seperti taat kepada Kristus. Kalau ada peraturan yang dilakukan baik di kantor, di tempat kita melakukan aktivitas, berarti kita harus mengikuti. Ya, bukan torang malawang. Tapi bukan berarti juga hak dan kewajiban kita setelah kita lakukan, lantas kewajiban kita tidak kita lakukan dan kita tidak menerima hak kita. Harus seimbang sama. Pemimpin juga harus mampu melihat itu. Ya, ini tanggung jawab yang harus kita lihat dalam bacaan ini. Dikatakan di ayat yang ke-6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Nah, ini kadang ada orang yang bekerja cuma dong bilang cari muka ya, yang penting bos dia ada kerja. Padahal ternyata di belakang dia nggak kerja. Nah, ini tidak bagus juga ya. Di sini dikatakan jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Karena kita diikat oleh tanggung jawab yang besar pada Tuhan ya. Jadi kita tidak hanya sekedar bekerja supaya menyenangkan hati pemimpin kita, bukan. Tapi yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini jadi catatan. Dan ayat yang ke-7, yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jelas ya. Di ayatnya yang ke-9 ditutup dengan, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ya. Jangan karena kalau orang sudah jadi bos, sedikit romnya iyo, nanti karena kita mau pecat, nanti karena kita mau lapor, kita mau bikin begini, nggak bisa ya. Karena ternyata, mari kita lihat di ayat yang ke-9 bagian akhir, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Ini yang dimaksudkan bahwa kita sama ya, Tuhan akan menghakimi menurut kuasanya tanpa membeda-bedakan. Jadi tidak perlu takut ketika kita menjadi pemimpin, tidak perlu takut juga ketika kita menjadi orang yang dipimpin. Artinya kita punya kekuasaan yang diberikan kepada kita atau kepercayaan yang diberikan kepada kita, namun punya kuasa yaitu dari Tuhan yang nantinya akan mengontrol, menolong kita untuk menjalani aktivitas kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Amin. Oke, baik, luar biasa ya untuk perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan masuk di sesi interaktif pendengar dan pemirsa. Kami kasih kesempatan untuk Anda ya, untuk Mutiara Pagi hari ini, baik di line telepon, SMS, WhatsApp di 0821 9583 5080, ataupun Anda bisa kasih komentar tanggapan Anda terkait dengan perenungan firman Tuhan melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik, Pak Pendeta, kita sama di mata Tuhan. Ini sebenarnya apa maksud makna dari tema pagi ini untuk diangkat, Pak Pendeta? Iya, karena Bung Mike, kita sama di mata Tuhan sama seperti bacaan kita tadi ya, bahwa baik tuan maupun hamba ya, mau dibilang kita budak ataupun orang merdeka ya, Tuhan kita melihat tanpa memandang muka. Artinya penghakiman itu atau pertanggungjawaban itu kita harus lakukan pada Tuhan. Tidak hanya pada waktu kita ada di dunia, Bung Mike. Kadang kan orang berpikir ya Jo, kita mau bikin jahat kok itu kita mau, kita urusan dengan Tuhan. Kalau kita mau bikin baik kan kita urusan dengan Tuhan. Masing-masing kok. Ya. Tapi kalau kita masih ada di tengah dunia untuk saling mengingatkan kan tidak masalah. Ya. Yakobus 17, jika kita tahu harus berbuat baik dan tidak kita lakukan, berdosa. Jadi kalau dikatakan temanya kita sama di mata Tuhan, Tuhan tidak pandang muka, betul. Kita dengan Bung Mike memang berbeda orang dua. Dalam aktivitas setiap hari berbeda, punya keluarga yang berbeda. Tapi ya Tuhan tidak pernah memandang sebelah mata. Tuhan tidak hanya melihat Bung Mike, tapi tidak melihat saya. Tidak, dua-dua Tuhan lihat. Tuhan juga akan memberi catatan-catatan dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksudkan bahwa kita sama di mata Tuhan. Ya. Tanggung jawab yang dipercayakan pada kita dan
Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban itu dari kita. Begitu, Bung Mike. Oke, baik. Seperti yang sudah kita baca juga tadi lewat Efesus 6 ayat 59 ini, dari ayat-ayat ini menegaskan bahwa baik yang memimpin ataupun yang dilayani itu tentunya satu Tuhan yang sama, ya. Nah, apa beda pandangan surgawi, apa pandangan duniawi tentang tingkat kedudukan dan pandangan Tuhan yang tercantum lewat pembacaan firman Tuhan pagi ini? Ya, pertama saya mau sampaikan bahwa Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus semua dosa manusia. Tidak dibedakan bahwa hanya kita yang percaya. Alkitab mengatakan bahwa bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi mereka yang masih jauh. Artinya apa? Bahwa keselamatan diberikan oleh Tuhan adalah anugerah dalam kehidupan kita, dan itu berlaku kepada semua orang. Dan kita yang sudah menerima keselamatan itu berarti bersyukur untuk tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Lantas bagaimana dengan kita yang belum percaya? Tuhan memberitakan itu buat kita lewat hamba-hambanya untuk bisa menyampaikan tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kalau dikatakan tadi ini soal pemimpin dan yang dipimpin, ya, menjadi pertanyaan Bung Mike, ya, bahwa masing-masing kita, ya, akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Jadi tidak hanya karena saya ini pemimpin, lantas hanya saya yang akan diminta pertanggungjawaban, tidak. Atau karena saya yang dipimpin, hanya saya yang akan diminta pertanggungjawaban. Bedanya, Bung Mike, ya, kepemimpinan dunia dan kepemimpinan sorga adalah apa? Ya, sebenarnya kalau mau dikatakan beda, kita tidak akan mengatakan bahwa kalau saya lebih mulia dari Bung Mike karena saya pendeta. Dan kalau Bung Mike melaksanakan tugas di RRI, berarti saya mau mengatakan saya dan Bung Mike itu ada perbedaan jauh. No. Kita punya tugas dan tanggung jawab yang sama untuk memberitakan Injil lewat masing-masing pekerjaan kita. Saya kasih contoh, Bung Mike. Apakah orang yang misalnya dia ojek online, dia bawa motor, apakah dia tidak bisa memberitakan Injil? Bisa. Ya, saya sering sampaikan contoh misalnya, ketika kendaraan yang digunakan kemudian kita ada di jalan yang curam, ya, ya. Artinya orang bilang turun gunung sekali, ya. Di situ kita bisa memberitakan Injil. Misalnya contoh, ibu percaya kalau misalnya orangnya minta-minta kecelakaan itu kan orangnya pernah minta. Nah, Tuhan merancangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Tapi kalau seandainya kita Tuhan panggil, ya, apakah kita percaya bahwa orang masuk surga? Tunggu dulu, Bapak. Maksudnya bagaimana ini? Ya, misalnya kita pakai motor ini so tak DP ban, atau kita pakai rem ini so agak susah. Ya, orang kan bisa apa Bapak tidak safety, tidak menyiapkan segalanya. Oke, taruhlah kita safety, ya, semua ban bagus, kemudian remnya bagus. Tapi kecelakaan kan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk kepada siapa saja. Tapi ada keyakinan dalam diri kita. Apa itu? Bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Artinya apa? Orang mau bergantung pada Tuhan, bukan bergantung pada kendaraan. Taruhlah kendaraan safety, tapi kita mesti berdoa. Akhirnya tuh ibu bilang, oke, kalau begitu orang jauh berdoa. Iya, ibu berdoa lagi, kita sambil bawa nih kendaraan dan tiba dengan selamat. Artinya akan mengingatkan ibu tadi bahwa tertuju kepada Tuhan ini paling penting. Ini bukan hanya soal safety kendaraan, tetapi fokus kita pada siapa yang utama? Tuhan. Ada orang sebagai pemimpin, Bung Mike, tapi mungkin menganggap bahwa kepemimpinan saya mampu menjalankan tanggung jawab ini karena saya punya pengalaman, ya. Saya mampu melakukannya itu, ada pengalaman saya yang luar biasa. Ingat, pengalaman memang guru yang utama, tapi napas hidup siapa yang kasih? Tuhan. Kembali lagi kepada siapa? Pemilik hidup. Setiap pemimpin yang mengandalkan Tuhan, ya, itu pasti akan diberkati. Setiap kita juga sebagai hamba yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita yang terbatas, Bung Mike. Orang ini, manusia ini hanyalah apa? Debu, abu, ya. Sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap, sama dengan yang mekar dan pada akhirnya layu. Mau kasih tahu kepada kita, boleh kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di dunia, tapi jangan kita lupakan bahwa pertanggungjawaban kita pada Tuhan. Artinya DP singkat dan Bung Mike,
andalkan Tuhan dalam setiap orang bertanggung jawab. Betul Sehingga sekali. kita tidak akan menganggap rendah orang lain dan menganggap diri bahwa kita yang paling benar dari orang lain. Ada kerendahan hati kalau kita hidup di dalam Tuhan. Itu intinya, Bung Mike. Oke, baik. Luar biasa. Iya, sekali lagi pendengar dan pemirsa silakan ya untuk sesi interaktif pagi hari ini. Kita buka di line telepon SMS WhatsApp 0821 9583 5080 atau melalui komentar Anda di kanal YouTube RRI Manado. Ini sudah ada dari YouTube dari Roni SE. Shalom Pak Pendeta dan host. Bagaimana tanggapannya tentang adanya ketidakadilan yang sering dilakukan? Baik pemerintah dan juga banyak pejabat yang korupsi. Apakah mereka yang melakukan itu dianggap sama di mata Tuhan? Oke, baik. Kalau bertanya apakah mereka yang melakukan ketidakadilan, mereka yang korupsi, apakah mereka sama di mata Tuhan? Iya, sama di mata Tuhan. Artinya apa? Kita sama-sama adalah orang berdosa yang nantinya suatu saat akan dihakimi, ya. Lepas dari tanggung jawab daripada masing-masing kita. Bukan berarti kalau kita bikin kesalahan, Bung Mike, lantas kita tidak akan dihukum. Kalau kita lihat teologi Perjanjian Lama, ya, itu dosa, hukuman, pertobatan, dan keselamatan. Waktu kita melakukan kesalahan, dosa, kita harus menerima akibatnya, yaitu penghukuman. Lihat perjalanan umat Allah, ya. Ketika mereka melakukan dosa, apa yang terjadi? Ada penghukuman. Tapi saat ada dalam pertobatan, itu ada keselamatan. Sama dengan orang, ya. Sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang, boleh dikatakan bahwa orang merasa bahwa orang diberkati, seolah-olah bahwa yang kita lakukan ini asik kok orang yang tidak tahu, ya. Ya, tapi Tuhan tahu, ya. Kita melakukan korupsi, kita melakukan apa yang dikatakan hal-hal yang merugikan banyak orang. Kita menganggap bahwa itu hal yang biasa, ya. Asik kok orang yang tahu yang kalau kita ada lakukan itu. Tapi pertanggungjawabannya itu ada pada Tuhan. Ya, mungkin sekarang tidak, ya. Tapi nanti dengan cara Tuhan, kita juga tidak bisa menghakimi, Bung Mai. Tapi setiap kita, saya katakan tadi, kita sama di mata Tuhan, pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Kata orang ini manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Ada enggak di antara kita ini yang diciptakan dari misalnya mesin, robot berbeda. Robot itu manusia yang cipta, tapi kita itu ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita ini ciptaan Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan itu. Jadi pertanyaan sekarang adalah, sampai kapan orang terus melakukan itu? Tidak untuk selamanya, saya mau katakan. Tetap akan ada penghakiman, ya. Tetap akan ada balasannya. Orang tidak bisa membalas, karena Alkitab bilang apa, Bung Mike? Ketika orang back to Bible, kembali kepada Alkitab, pembalasan adalah hakku. Hak Tuhan. No, kalau misalnya dan Pak Pendeta dong sebaik-baik jahat dan contoh jo, iya. Tuh orang itu jadi bikin jahat apa kita, kok dia mau begitu terus? Pak Pendeta pertanyaan, maksud supaya apa, so? Iya. Jadi maksudnya orang mau suka dan supaya Tuhan cepat ambil pada dia. Kan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Itu kan bukan hak kita, ya. Tetapi hak Tuhan untuk mengambilnya. Nah, tugas kita adalah mendoakan supaya sebelum Tuhan panggil atau sebelum dia menghadap Tuhan, dia sudah berubah. Nah, ini sangat susah. Makanya Yesus mengajarkan kita hal yang luar biasa loh, Bung Mike. Ya, kalau mengasihi sesama, ya biasa, tapi mengasihi musuh kita ini yang luar biasa, ya. Dan yang kadang ini tidak bisa kita lakukan sebagai orang beriman. Wah, jangankan bilang penatua dan diaken, ada juga pendeta yang kadang susah mau ampuni itu sesama. Ini sesuatu yang tidak baik, ya. Apa yang akan menjadi contoh dalam hidup kita itu sih pribadi, ya. Tapi tugas kita adalah harus mempertanggungjawabkan pada Tuhan. Jadi misalnya Bung Mike bikin salah Pak Pendeta, ya. Kesalahan yang Bung Mike lakukan itu Pak Pendeta lihat dulu, ya. Oh, ini kotek Bung Mike ada backing, iyo. Bung Mike oke. Ini keliru Bung Mike, nanti perbaiki. Ya, kita juga yang bilang itu harus ikhlas. Artinya apa? Kita juga harus mengampuni. Jangan orang bilang, oh iyo harus rubah nih. Martu di hatinya pernah lagi orang rasa bahwa, tetap tak ingat Jono. Bung Mike ini dia pernah making kita tuh tahun berapa? Berarti orang dendam masih ada. Nah, ini susah kalau seperti itu. Jadi untuk Pak Roni, ya, yang di YouTube yang memberi komentar bagaimana dengan mereka yang melakukan kesalahan, mereka akan mempertanggungjawabkan itu pada Tuhan. Karena
Tuhan tidak membeda-bedakan. Pada waktu penghakiman, Tuhan tidak akan bilang mari semua masuk, tidak akan dilihat catatan kita. Sedangkan di kantor jotorang, kalau misalnya terlambat atau tidak masuk, tetap ada SP1, SP2, ya itu surat peringatan dan akhirnya ada keputusan final. Kalau memang sunya tidak datang dengan alasan tidak jelas, ya berarti harus apa? Ada disiplin yang harus diberlakukan. Sama kalau Tuhan, orang lihat, kalau masih satu kesempatan lagi, Tuhan lihat, oh dia ini mau berubah atau enggak, gitu ya. Tapi ada juga yang langsung, ya, dengan cara Tuhan. Nah, kalau pendeta mau bilang, Tuhan bicara lebih dahsyat daripada orang bicara berpikir. Nah, ini yang orang mesti memulih pada Tuhan. Itu Bung Mai. Oke, baik Pak Pendeta. Ya, sekali lagi pendengar dan pemirsa ya, kita sudah ada di sesi interaktif untuk pagi ini. Kami kasih kesempatan untuk Anda baik di kanal YouTube RRI Manado ataupun melalui SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 0821 9583 5080. Ya, Pak Pendeta, sekarang untuk para pemimpin ataupun yang punya wewenang ya, para pejabat tinggi. Ini apa sebaiknya yang harus mereka hindari dan apa yang harus mereka tunjukkan agar tidak merendahkan orang lain? Karena sebenarnya kita semua itu sama di mata Tuhan. Iya. Sebenarnya kalau pemimpin itu dia hidup takut akan Tuhan, Bung Mike, dia akan mengetahui apa yang kita baca tadi. Ya. Tapi ada yang bilang begini, tapi persoalannya, Pak Pendeta, walaupun dia dapat dia hidup takut Tuhan, dapat dia. Lain kalinya baking. Karena orang kan berpikir begitu. Hanya untuk sebuah jabatan dan tanggung jawab ya, yang kadang sulit untuk mengerjakan itu. Firman ini bukan hanya untuk mereka, Bung, tapi juga untuk saya yang menyampaikan. Ya, bahwa firman itu kan bagaikan pedang bermata dua. Satu untuk kita yang menyampaikan, satu untuk yang mendengarkan. Jadi ini bukan hanya untuk mereka yang mendengar, tapi juga untuk saya yang menyampaikan. Artinya apa? Kalau selama kita hidup di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendaknya, orang tidak akan salah melangkah. Kita ingat pesan Tuhan kepada Yosua lewat Musa. Itu dalam kitab Yosua pasal 1. Dikasih ingat di sana, Bung Mike, ya, bahwa bersikap hati-hati dan selalu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oke, kita baca nih, supaya ini juga mengingatkan kita, karena kan Yosua mau melanjutkan kepemimpinan dari siapa? Dari Musa, ya, mau masuk di tanah Kanaan, mau bawa ini umat Israel ya, yang harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oke, saya baca ya di sini. Di ayat yang ke-7 di pasal 1 dalam Yosua pasal 1 ayat 7 bilang begini. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ini pesan Tuhan loh kepada Yosua. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi ini ada catatan Yosua. Nenek ingat baik-baik apa yang kita sampaikan lewat Musa. Jangan ngana coba-coba baking hal-hal yang aneh. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tujuannya apa? Supaya ngana diberkati. Beruntungan diberkati, Bung Maik ya. Dan Tuhan ingatkan lagi di ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi memang sewanti-wanti kasih tahu, ya, bukankah setiap orang yang mau dilantik untuk punya jabatan, di sana ada sumpah dan janji, Bung Maik, betul enggak? Iya. Ada ya, ada. bahwa orang ya, dan orang harus baking ini dan baking itu ada di sumpah dan janji. Nah, kalau tompe sumpah dan janji orang langgar, apa dan DP akibat? Ya? Iya, berarti ada akibatnya, dan bukankah itu Alkitabiah juga? Ya, dan itu diingatkan oleh Allah kepada Yosua lewat Musa. Ya, mesti bersikap hati-hati. No, kalau orang pemimpin pejabat, sudah dikasih tahu. Dalam menjalankan tanggung jawab ini harus bersikap hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya kadang Bung Mike, memang tuh janji itu orang jangan lupa. Ya.
cuma kadang tuh janji itu cuma manis di bibir, tapi nyandak pernah Di diterapkan hati. gitu ya, nyandak sungguh-sungguh ya. Hmm. Makanya ini diingatkan kepada kita semua, termasuk pada para pemimpin. Hmm. Tentu orang so pernah janji dulu, ya. Kalau waktu orang ada janji, ada ndak yang orang belum baking? Ada ndak yang orang so baking? Ini jadi bahan evaluasi buat kita. Iya. Betul ndak tuh keadilan itu kita sudah terapkan? Tapi orang juga perlu ingat, Bung Mai, bahwa kalau menjadi pemimpin itu ndak semua orang harus menyenangkan. Ya, yang ini kadang dilupakan oleh banyak orang. Ya, Oke. kadang orang berpikir misalnya kita dengan Bung Mai berteman, dan ternyata kita menjadi pemimpin, dan tapi tamang ternyata bukan cuma Bung Mai, ya. Iya. Kalau orang ada 10 teman Bung Mai, kemudian itu cuma baru 9 atau 8 kita kunjungi, sedangkan kita dengan Bung Mai batamang, ya kira-kira Bung Mai cemburu enggak? Iya, Ya pastilah. pastilah akan cemburu. Iya. Kapan nih pendeta ini kita batamang lagi dan dia kapan cuma nilapan dia ada kunjungi, kong kita dia nyada kunjungi. Mungkin kita pe waktu belum bisa sampai kepada Bung Mai. Kan bukan berarti kalau misalnya kita nyada kunjungi Pak Bung Mai bukan berarti persahabatan kita selesai kan? Tidak kan? Tapi hanya soal waktu kan Bung Mai. Iya. Nah berarti juga kata pemimpin. Nyada semua orang yang harus dia mampu untuk jangkau. Kadang kan ada waktu-waktu tertentu juga. Misalnya satu hari itu dia mesti menyelesaikan ini, dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang hanya bisa melihat secara kasat mata. Ya, mulai membanding-bandingkan misalnya contoh, ya, si ini, dan si ini. Ya, nyada semua, setiap pemimpin itu ada lebihnya, ada kurangnya. Sama dengan pendeta, Bung. Betul. Pendeta juga ada DP lebih, ada DP kurang. Kita tidak bisa akan menyamakan bahwa kita harus sama dengan pendeta yang lain. No, tidak. Orang masing-masing diberikan oleh Tuhan karunia dan talenta yang berbeda. Dan karena itu saat kita menghargai karunia dan talenta yang Tuhan beri, baik pemimpin maupun hamba, berarti kita harus bikin orang petugas dengan baik. Contoh misalnya, Bung Mai. Contoh rupa tadi. Pendeta dari 4:30 so bangun, ya. Kemudian Pak Pendeta rindu jam 5 tepat itu orang semua mulai. Tapi tiba-tiba Pak Pendeta perut sakit, ya. Kita mau coba mau tepat waktu. Tapi halangan itu kan tidak bisa orang tahan. Ya, betul. Itu. Jadi inilah yang kadang ada hal-hal tertentu yang perlu menjadi evaluasi dalam hidup, ya. Yang orang hanya bisa melihat Bung Mai dari satu sisi saja, dari satu sudut saja, ya. Termasuk dalam kepemimpinan, tidak hanya kepemimpinan pemerintah, tapi juga gereja, ya. Dan semua hal. Baik. Tempat di mana kita melaksanakan tugas juga kita perlu melihat. Tapi ada tetapinya, pemimpin juga harus evaluasi. Tahu banyak masukan kemudian tidak mengevaluasi dan merubah. Nah inilah kok maling so salah Bung Mai. So tahu kok maling salah, kok anggap itu benar. Nah ini keliru. Nah ini juga jadi catatan. Begitu Bung Mai. Baik. Oke, baik Pak Pendeta. Kita terima respon. Ini ada penelpon. Shalom, selamat pagi. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi, dengan siapa di mana Pak? Pak Martin, Tondano Utara. Pak Martin di Tondano Utara. Oke, silakan Pak Martin dengan Pak Pendeta. Shalom buat Pak. Ya. Yesus baik. Amin. Ya, selama ini kami mengikuti renungan pagi. Kami sangat terasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Oleh sebab itu barangkali kami salut dan bangga untuk RRI yang selalu menyiarkan renungan pagi yang sangat menguatkan kami. Terima kasih Pak Pendeta atas segala perlindungan, penyampaian firman Tuhan yang benar. Kami tahu bahwa berilah kamu ke dunia, jadikan sekalian bangsa itu murid Tuhan Yesus. Karena tiada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melewati Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kesempatan ini kami mohon doa lewat RRI Pak Pendeta untuk keluarga kami selalu taati dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih. Baik. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Martin yang ada di Tondano Utara, ya. Kalau masih ada untuk sesi terakhir di line telepon, SMS WhatsApp 082195835080.
Ya, baik, Pak Pendeta. Sekarang bagaimana kalau kita diperlakukan tidak adil atau direndahkan oleh orang lain? Apa Ya, pesan dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini ya, untuk Bung Mike, menguatkan kita? betul. Bung Mike, kita harus back to Bible ya. Ya, kita harus kembali ke Alkitab. Ya. Yesus bilang, tidak ada seorang pun tidak ada nabi yang dihargai di negerinya sendiri. Ya, itu kan Yesus bilang ketika orang Nazaret menolak dia kan. Artinya mau bilang apa, Bung Mai? Yesus yang adalah Tuhan, adalah juru selamat, pasti diperlakukan tidak adil, Bung Mai. Ya. Iya. Apakah ahli-ahli Taurat, ya? Apakah imam-imam kepala, mereka tidak tahu bahwa yang dilakukan Yesus itu adalah hal yang benar? Ya. Banyak mujizat yang dia lakukan. Tapi, kenapa mereka harus menghukum dia? Ya. Kenapa mereka harus mencelah dia? Bahkan ada yang memukul dia, meludahi. Tapi yang luar biasa, Bung Mike, apakah Yesus pernah balas? Ya. Bayangkan, Bung Mike, termasuk murid Yesus, ada pengkhianatan di sana. Ada penyangkalan di sana. Dan Yesus bilang dari atas kayu salib begini, Bung Mike. Kita ingat Petrus nih, apa yang ada bikin. Ya, kita ingat nih para prajurit ngoni dah cambok ke kita. Nggak. Justru apa yang Yesus bilang di atas kayu salib? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada waktu kita dilakukan dengan tidak adil, itu bukan hak kita untuk membalas ini. Tapi hak kita adalah mendoakan mereka. Ya. Mendoakan. Nah, orang akan mengatakan begini, Mas sampai berapa lama pendeta? Iya, betul. Sampai kapan? Sampai kapan? Orang kan selalu menganggap bahwa jawaban daripada Tuhan itu menurut orang keinginan. No. Jawaban daripada Tuhan itu selalu ya dan amin. Dan tepat, tidak pernah terlambat. Saya kasih contoh, Bung Mike. Kan Pak Pendeta sebenarnya 2 kali ditunda ujian. Tanggal 12, 18, dan terakhir tanggal 20 ujiannya. Ya. Bayangkan kalau Pak Pendeta bilang begini, Tuhan sampai berapa lama lagi? Ya, Tuhan berapa lama lagi kita mesti menanti? Tidak. Tapi justru kita tahu waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup. Dan betul, Bung Mike, di tanggal 20 itu luar biasa penyertaan Tuhan. Ya. Saya mau bilang bahwa kalau orang perlakukan kita tidak adil, ya, kita tidak perlu membalas. Tugas kita adalah mendoakan. Nah, kalau Tuhan yang mengadakan keadilan itu, Bung Mike, lebih dari yang orang bayangkan. Ya, karena Tuhan berhak itu semua. Jadi tugas kita jangan berhenti untuk mendoakan. Dan tetap sabar melakukan tanggung jawab kita. Begitu. Oke, luar biasa Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan. Mungkin sebagai kesimpulan dan ditutup dengan doa Pak Pendeta. Ya, silakan. Baik. Tetap menjadi orang yang percaya karena pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi tugas kita, menyenangkan Tuhan, dan juga lakukan tugas kita dengan baik. Karena ternyata yang kita lakukan sama seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu orang tugas-tugas hari-hari yang kita lakukan itu kita kerjakan untuk Tuhan. Jadi jangan pikir orang kerja itu cuma untuk menyenangkan orang. Atau kekuatan yang orang terima kan dari Tuhan. Orang berkat kan dari Tuhan. Jadi lakukanlah tuh pekerjaan itu dengan setia supaya tuh berkat Tuhan lagi mengalir lewat orang. Gitu. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menolong kami dan memberkati kami. Radio Republik Indonesia diberkati Tuhan. Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Pimpinannya diberkati oleh-Nya. Bahkan semua karyawan-karyawati. Secara khusus hari ini, Bung Michael Chia diberkati pribadi dan keluarga. Tapi juga tim yang ada bersama. Ada dalam berkat-Mu. Tuhan juga memberkati semua pendengar dimanapun berada. Mereka telah hadir bersama dengan kami baik lewat kanal YouTube maupun WA atau telepon langsung. Diberkati Pak Roni, bahkan diberkati Pak Martin di Tondano, rindu keluarganya diberkati untuk menjadi berkat. Tapi juga Tuhan kiranya memberkati semua yang mendengar dan menyaksikan lewat kanal YouTube yang tidak kami sebutkan namanya ataupun kami sebutkan nama mereka. Diberkati kiranya kehidupan orang tua, Bapak Franky Panelewen, Ibu Usia Tumengkol, bahkan memberkati keluarga
Lamonge Tondo yang bersyukur karena hari ulang tahun pernikahan yang ke-15 tahun, tapi juga memberkati kehidupan daripada Bapak Yance Lamonge, bahkan Ibu Oni Mamahani, biar kiranya kekuatan daripada Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Memberkati Ibu Welminta Mengender, Bapak Yunus Pangemona, Oma Sumampo Putong, bahkan memberkati juga Bapak Boy dan anak Ruli, Bapak Adum, Ibu Poluan, dan lansia Abraham Sariusendra. Bahkan kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati akreditasi D3 akuntansi yang boleh terlaksana dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Biar kiranya mereka punya tanggung jawab yang dipertanggungjawabkan pada Tuhan, tapi juga tugas mereka bagi bangsa ini. Baik dari tingkat pusat sampai di daerah dan lingkungan di mana kami tinggal dalam berkat-Mu. Gereja-gereja Tuhan untuk terus memberitakan Injil keselamatan ada dalam berkat Tuhan bagi para pemimpin gereja, tapi juga umat Allah. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan tugas kami. Tuhan menolong agar kami dapat melaksanakan tugas kami dengan baik. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, baik tugas pekerjaan maupun bersama keluarga. Dan akhirnya pendengar dan pemirsa, saya Mike yang bertugas mengucapkan terima kasih bersama seluruh kerabat kerja pagi ini. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.